Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Masih membahas terkait OMSK tadi ya dok ya. Ini juga sudah banyak sekali penjelasannya tentunya bagaimana dan sudah banyak juga terjadi terutama pada anak-anak. Nah, mungkin dari Dokter Bella, silakan dokter, ada pertanyaan. Jadi ini banyak juga ya kasusnya di puskesmas karena tadi yang kenanya itu biasanya anak-anak. Mumpung ada dokter spesialis THT-nya nih, kita mau tanya nih dok. Jadi kalau misalnya kan ada anak-anak yang keluar cairan dari telinganya, terus ada orang tua ini yang malah takut gitu untuk membersihkan telinganya juga untuk si anak ini. Karena takut ketularan gitu ya dok ya, karena habis ngebersihin terus dia kayak mungkin ada cairan atau nanah yang keluar. Apakah penularannya juga bisa dari sekret yang keluar itu atau bagaimana dok? Oh ya, bagus pertanyaannya. Sebenarnya jadi kalau orang tuanya tergantung ya dokter Bella ya. Kalau orang tuanya takut bersihkan karena kedalaman atau nanti kecolok apa itu ya, itu beda lagi ya. Kalau dari kasus ini yang congean itu sebenarnya tidak menular dokter Bella ya, karena penyebabnya sendiri itu dari pasiennya sendiri. Jadi pengaruh daripada beberapa faktor yang kata saya tadi nanti saya jelasin. Itu penyebabnya bisa dari dalam yang saluran yang menghubungkan antara hidung dengan telinga, dan dari luar juga ada. Jadi kalau dihubungkan dengan penularan itu nggak ada, karena dikatain penularan itu biasanya penyebabnya bisa dari virus itu ya, pertukaran cairan, nah itu. Jadi kalau dari penyebab congean itu sendiri, dari badannya sendiri itu jadi nggak ada hubungannya dengan penularan. Kayak jadi gitu dokter aman Bella. Ya dok ya. Aman. Baik dokter, baik. Silakan dokter Kita untuk lanjut. melanjutkan penjelasannya terkait OMSK ini. Tadi sudah dijelasin ya Mbak Ipipa. Jadi mengenai kasus congean ini memang sudah dirata-ratakan secara ini, itu didapatkan 65 sampai 330 juta orang itu terjadi congean pada negara-negara yang sedang berkembang ya, di mana 39 sampai 200 juta penduduk tersebut yang didata tadi itu mengalami penurunan fungsi pendengaran. Jadi beberapa kasus congean ini sendiri, jadi ada proses untuk terjadinya penurunan fungsi pendengaran. Jadi bila terjadinya penurunan pendengaran, berarti kasus tersebut sudah agak berat ya. Diberikan 31 juta kasus itu congean ini terjadi di per tahunnya, dan 22%-nya itu anak-anak kurang dari 5 tahun. Jadi Mbak Viva sudah nanya banyaknya pada usia apa ini. Jadi 22% memang terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun, karena tadi saluran yang menghubungkan antara hidung dengan telinganya lagi proses perkembangan. Ini penyebabnya, ini kumannya ya, yaitu Pyogenes, Staphylococcus albus, kemudian Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa. Ini jenis-jenis daripada kuman. Jadi kalau kita nanti mau mengetahui jenis kuman dan terapi yang pas, itu cairan yang keluar dari telinganya kita lakukan pemeriksaan ya Mbak Abipa ya. Jadi kuman-kuman tersebut kita tahu obatnya. Nah, belum. Infeksi terjadi ini tadi kata saya bisa dari hidung dan bisa dari luar, itu liang telinga sendiri. Jadi keadaan congean akan kambuh memang ditandai dengan gendangnya jebol dulu, tapi dia bisa keluar cairan atau tanpa keluar cairan.
Jadi kalau ditandai dia lagi infeksi atau keluar cairan, itu disebabkan oleh beberapa faktor dari hidung maupun dari telinga. Ya, dari hidung nanti beberapa contoh yaitu bisa pilek, batuk. Jadi kuman-kuman tersebut yang saluran tadi penghubung bisa mengenai telinganya, infeksinya menjalar lah istilahnya. Nah, kalau dia infeksi melalui liang telinga, itu misalnya infeksinya masuk air. Misalnya beberapa kasus ada yang berenang ya, kemudian mandi, kemudian juga bisa berwudu. Nah, jika pasien yang dengan kasus tersebut memang disarankan untuk hati-hati telinganya untuk terjadinya infeksi dikarenakan masuk air. Yang kedua mungkin dikorek-korek bisa cotton budnya nggak steril, nggak bagus, nggak bersih, atau nanti terlalu ngoreknya terlalu kencang, keras, itu terjadi infeksi di bagian luar dulu bisa menjalar ke telinga tengahnya. Tapi kalau untuk baik, Untuk kalau misalnya anak-anak nih kan, Dok, kan banyak kasusnya pada anak-anak. Jadi sebaiknya anak-anak itu harus telinganya dibersihkan sama orang tuanya atau bagaimana gitu, Dok? Untuk kasus ini ya, Dr. Bella? Enggak, misalnya kan itu akan menjadi OMSK sebelumnya. Oh, ya. Kalau misalnya pada normalnya, sebenarnya anak-anak itu boleh nggak sih orang tuanya bersihkan sendiri telinganya supaya nggak terjadi OMSK? Kan takutnya nanti kalau kedalaman bisa jadi kayak OMSK sendiri. Oh gitu. Jadi kalau kondisi untuk membersihkan telinga ya Dr. Bella, memang disarankan membersihkan tetap. Cuman ada mungkin tekniknya. Jadi menggunakan cotton bud mungkin disesuaikan dengan lubang, jangan terlalu pas-pasan dengan lubang, karena kalau kita membersihkan lubang telinga dengan cotton bud yang pas dengan lubang, nanti malah bukannya keluar kotorannya, malah kedorong ke dalam. Makanya yang agak lebih kecil. Dan ngoreknya kalau bisa jangan dalam-dalam. Boleh kita membersihkan, malah disarankan. Ya nggak sering-sering lah, mungkin Dr. Bella ya, mungkin seminggu sekali. Nah, kalau yang ditakutkan, kata saya tadi, ya, terjadinya congean, ini misalnya kalau dikarenakan korek-korek, mungkin gendangnya kan ciri khasnya jebol, itu mungkin ketusuk, itu beda lagi kasusnya. Ini kata saya tadi, terjadinya congean karena sudah ada bolong, tapi keluar air. Nah, itu penyebabnya bisa cotton budnya kurang bersih, atau karena infeksi, karena terlalu keras. Nah, kalau kondisi kayak sekarang congean ya Dr. Bella yang keluar air, bagusnya dibersihkan. Cairan itu jangan sampai dibiarkan, nanti terjadinya iritasi, kayak koreng-koreng nanti timbul di sekitar sana. Ya gitu. baik dokter. Nah ini tadi kan ada dua cara ya dok ya. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri yang paling banyak itu infeksinya melalui tadi batuk pilek itu, Ya, atau benar. memang dari gendang telinga itu tadi dok? Oh ya, jadi bila pasien sudah memiliki riwayat congean, dia bisa hilang timbul, kata saya tadi cairannya bisa keluar dengan hilang timbul, itu hilang timbulnya timbul karena adanya infeksi. Ya Mbak Evipa, infeksinya kata saya tadi bisa dari batuk pilek maupun dari ini melalui tuba eustachius nama salurannya, ataupun dari bisa dari yang dari luar. Jadi dari korek-korek atau masuk air, gitu. Baik dokter. Baik mungkin ditahan dulu nih dokter, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.